Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan kisah Nabi yang kelima, yaitu Nabi Saleh. Mari sama-sama kita belajar dan memahami kisah Nabi Saleh. Sejarah Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Saleh merupakan nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah Subhanahu wa taala setelah kehancuran kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam. Beberapa ulama meriwayatkan jika Nabi Saleh alaihissalam memiliki seorang ayahanda bernama Ubaid. Nabi Saleh alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Apabila diruntutkan, maka silsilah dari Nabi Saleh yaitu Saleh bin Ubaid, bin Masih, bin Ubaid, bin Hadir, bin Samad, bin Atsir, bin Aram, bin Sam, bin Nuh. Jadi dapat disimpulkan jika Nabi Saleh alaihissalam memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Samud. Diriwayatkan dari Abu Zar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Saleh adalah Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Saleh alaihissalam adalah nabi yang diutus setelah Nabi Hud alaihissalam dan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Saleh alaihissalam menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijj. Selama di Al-Hijj, Nabi Saleh alaihissalam merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijj, yaitu kaum Samud. Kaum Samud sangat pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Samud adalah pegunungan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 9 yang artinya adalah dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Perjalanan dakwah Nabi Saleh. Kaum Samud yang menjadi target dakwah Nabi Saleh alaihissalam adalah kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitek, dan beternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Samud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijj menjadi bangunan indah dan megah. Sedangkan pada hamparan tanah yang datar mereka membangun istana-istana. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Samud membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Kaum Samud yang ingkar kepada Nabi Saleh alaihissalam. Pada saat itu diketahui kaum Samud menyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya kaum Samud sangat menghormati Nabi Saleh alaihissalam karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Samud, yaitu menyembah berhala. Namun ketika Nabi Saleh mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, maka kaum Samud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Saleh alaihissalam karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi secara turun-temurun. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Samud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya, mereka selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukan. Gaya hidup kaum Samud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alasan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat Saleh menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Samud seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Araf ayat 73 yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ketika Nabi Saleh alaihissalam mulai merayu kepada kaum Samud tentang ajaran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, maka kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok pertama yaitu mengikuti Nabi Saleh alaihissalam dipimpin oleh Juanda bin Amru bin Mahlab
bin Lubaid bin Jawas. Juanda bin Amru adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Samud. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Saleh alaihissalam dipimpin oleh Zu'aib bin Amru bin Lubaid al-Habab dan Rabab bin Zar bin Julmas. Zu'ab dan Rabab bahkan menghalang-halangi ketika Nabi Saleh alaihissalam hendak mengajak sepupunya yaitu Juda bin Saib untuk mengikuti ajarannya. Kelompok penentang yang diketuai oleh Zu'ab dan Rabab berpendapat bahwa Nabi Saleh alaihissalam terkena sihir. Mereka tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam. Selain itu, Nabi Saleh alaihissalam juga dianggap sebagai penipu karena mereka tidak percaya bahwa utusan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia biasa sama seperti mereka, sehingga mereka menuntut mujizat sebagai bukti kerasulannya. Mujizat Nabi Saleh. Unta betina yang keluar dari batu sebagai salah satu mujizat Nabi Saleh alaihissalam. Dijelaskan oleh para musafir bahwa sebagai bukti kerasulan Nabi Saleh alaihissalam, kaum Samud menantang beliau untuk dapat mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Saleh alaihissalam pun menyanggupi permintaan kaum Samud tersebut dan mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Saleh alaihissalam keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis seperti yang disebutkan oleh kaum Samud. Unta tersebut dikenal dengan sebutan unta betina Allah. Maka terperanjatlah mereka. Kejadian mujizat tersebut membuat sebagian dari kaum Samud yang menyaksikannya menjadi pengikut Nabi Saleh alaihissalam. Namun ada pula yang masih pada pendiriannya untuk menentang Nabi Saleh alaihissalam. Maka bersabdalah Nabi Saleh alaihissalam, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mujizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itulah biarkan dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dan ganggu apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab yang besar." Surat Asy-Syura ayat 156. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran, Nabi Saleh alaihissalam berpesan kepada umatnya untuk tidak berbuat jahat kepada unta betina Allah. Bahkan Nabi Saleh alaihissalam mengizinkan kaumnya untuk memerah dan mengkonsumsi susu unta tersebut secara bergantian. Namun hal tersebut tidak semerta-merta membuat mereka bersyukur dan berterima kasih. Para penentang Nabi Saleh alaihissalam bahkan tidak suka akan kehadiran unta tersebut karena dianggap meminum banyak air di sumur mata air milik mereka. Terbunuhnya unta betina Allah. Para kaum Samud yang menentang Nabi Saleh alaihissalam, mereka kesal karena banyak ternak mereka yang kekurangan air. Mereka menganggap kehadiran unta betina hanya menambah beban mereka karena menghabiskan jatah air di sumber mata air. Mereka pun segera memikirkan rencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut. Di antara orang-orang berencana melakukan pembunuhan terhadap unta betina Allah, terdapat 2 wanita yang menjadi provokator rencana tersebut. 2 wanita tersebut adalah Saduk binti Mahya bin Zahir al-Mukhtar dan Unaizah binti Gunaim bin Mijlai. Unaizah merupakan istri dari Zu'ab, salah satu pemimpin kelompok penentang Nabi Saleh alaihissalam. Unaizah dan Zu'ab memiliki 4 orang anak perempuan dan membentuk perjanjian dengan Qudar bin Salif untuk dapat memilih salah satu anaknya apabila berhasil membunuh unta betina. Saduk pun melakukan hal yang sama, yaitu menawarkan dirinya sendiri pada Mihraj bin Mahya apabila Misra mampu membunuh unta tersebut. Qudar dan Misra yang tergiur dengan tawaran kedua wanita tersebut pun bertekad penuh untuk membunuh unta betina dengan mengajak 7 pemuda yang lain. Mereka mengawasi ketika unta betina sedang minum air di mata air, lalu secara kelilat memanah betis unta tersebut sembari menikam bagian perut unta dengan menggunakan pedang. Dengan begitu terbunuhlah unta Allah yang merupakan mujizat milik Nabi Saleh alaihissalam. Azab yang mendatangi kaum Samad yang ingkar dan keji. Nabi Saleh alaihissalam sangat sedih ketika mendapati bahwa unta betina Allah telah dibunuh oleh sekelompok penentangnya. Nabi Saleh alaihissalam pun segera mengingatkan pada para pembunuh agar segera bertaubat atau azab yang pedih akan datang. Namun mereka justru meremehkan perintah Nabi Saleh alaihissalam, bahkan menentang agar azab
segera diturunkan. Maka Nabi Saleh alaihissalam pun berpesan kepada mereka untuk bersukaria selama 3 hari sebelum datangnya azab, seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 65, yang artinya, maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Perbuatan mereka membunuh unta tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Saleh alaihissalam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari. Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersukaria selama 3 hari itu. Pada hari pertama sebelum datangnya azab yang menewaskan pembunuh unta dan para kaum Samud yang ingkar, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua wajah mereka menjadi merah, dan pada hari ketiga wajah mereka menjadi berwarna hitam. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, pada hari keempat setelah matahari terbit, maka datanglah azab Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat kepada kaum Samad yang ingkar. Azab yang diterima oleh mereka adalah kedengarannya suara keras dari langit dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat sekali. Para pembunuh unta dan sekelompok penentang Nabi Saleh alaihissalam pun mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Diceritakan bahwa tidak ada satu kelompok penentang Nabi Saleh yang selamat, kecuali Kalbah bin Al-Shaq. Kalbah adalah seorang budak perempuan yang pada saat azab tersebut melarikan diri ke arah perkampungan Arab, lalu menceritakan kejadian azab tersebut kepada penduduk di sana. Kalbah diberi minum oleh salah satu warga perkampungan tersebut, namun setelah minum Kalbah langsung tewas seketika. Begitulah azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selamat dari kejadian tersebut. Meskipun tidak diceritakan dalam Al-Qur'an mengenai kehidupan Nabi Saleh alaihissalam dan pengikutnya setelah kejadian yang menimpa kaum Samad, namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina. Ayat dalam Al-Qur'an yang berkisah mengenai Nabi Saleh alaihissalam. Kisah perjalanan Nabi Saleh alaihissalam berdakwah tercantum dan diabadikan dalam Al-Quran, diantaranya 1. Al-Quran Surat Asy-Syam ayat 11-15. Asy-Syam ayat 11 yang artinya kaum Samad telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Asy-Syam ayat 12 ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Asy-Syam ayat 13 lalu Rasulullah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumnya. Asy-Syam ayat 14, lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan oleh dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Asy-Syam ayat 15, dan Allah tidak takut kepada akibat tindakannya itu. 2. Al-Quran Surat Hud ayat 61-68. Hud ayat 61, dan kepada kaum Samad kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Hud ayat 62. Mereka kaum Samad berkata, wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami. Hud ayat 63. Dia Saleh berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya, maka siapa yang akan menolong dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Hud ayat 64. Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mujizat untukmu, sebab itu biarkan ia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Hud ayat 65. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata,
Bersukalialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Hud ayat 66. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu, Dia maha kuat, maha perkasa. Hud ayat 67. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Hud ayat 68. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum Samad mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samad. Dari kisah itu juga terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil. Jadi tanamkanlah nilai-nilai kehidupan dari kisah Nabi Saleh alaihissalam agar hidup kita menjadi tenang. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Dan jangan lupa share juga ke teman dan keluarga agar mereka tahu kisah Nabi Saleh alaihissalam. Dan ikuti kisah Nabi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.